tentunya sekarang kebutuhan semakin naik, semakin tinggi, dan biaya-biaya pakan juga harganya tidak fluktuatif tapi cenderung naik. Maka saya sarankan 1000 ekor itu adalah populasi yang pas untuk memulai di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Acelak TV, selamat datang di Angon Lestari Farm. Nama saya Mirza. Saya berwirausaha peternak ayam petelur ini, atau biasa dikenal ayam layer. Ini sejak awal tahun 2016. Jadi sekitar kira-kira hampir 7 tahun ya. Terus saya memulai usaha ini dari populasi 600 ekor. Dari 600 ekor berkembang sampai tahun 2002 ini menjadi 10.000 ekor. Tentunya banyak kendala, banyak halangan yang sudah saya lalui dalam bisnis peternakan ayam petelur ini. Saya memulai peternak ayam petelur ini dengan menggunakan kandang seadanya, menggunakan tentunya pada umumnya yang dipakai pada peternakan ayam itu pakai baterai, yang biasa kita sebut baterai dari bambu. Nah, mungkin ada sedikit cerita. Sebelumnya saya bukanlah seorang peternak awalnya. Saya adalah mantan pelaut. Semenjak 2015 saya berhenti karena faktor keluarga. Karena keluarga tidak ingin ditinggal jauh. Kemudian pulangnya pun saya bisa setahun sekali. Nah, sejak itu saya berpikir untuk mencari alternatif pekerjaan lain untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya. Kenapa saya memilih ayam petelur ini? Sebenarnya ada kejadian unik sebelumnya. Kejadian unik itu berawal dari ketika saya berada di belakang mobil pembawa ayam. Nah, saya sebenarnya bukanlah orang yang kenal tentang pertanian, karena basic saya bukan orang pertanian. Dan spontan pada waktu itu, karena saya sudah tidak bekerja, saya bilang kepada istri saya, bagaimana kalau saya beternak ayam. Nah, semenjak itu, karena melihat mobil membawa ayam itu, saya pun berpikiran untuk membuat usaha ayam. Dan pada waktu itu sebenarnya saya tidak tahu apa itu ayam, jenis ayam, dan bagaimana cara perawatan ayam, karena saya memang tidak mengerti sama sekali apa di dunia peternakan ayam itu. Nah, dari situ mulai saya coba buka referensi dari YouTube, kemudian dari buku, dan komunitas-komunitas di sosial media. Nah, dari situ setelah saya banyak mengumpulkan referensi, saya memutuskan untuk beternak ayam kampung awalnya. Beternak ayam kampung pedaging, yang biasa disebut kalau di Banyuwangi itu joper, Jowo persilangan. Nah, dari situ awal mulanya saya mulai beternak ayam di tahun 2015 akhir. Dimulailah saya karena kebetulan saya tidak punya lahan. Kemudian ada Pak D yang coba
menjual lahannya dengan pembayaran yang bertahap. Nah, dari situ memberikan saya kemudahan untuk memulai usaha ayam. Dan awalnya juga ada cerita lucu, karena saya memang tidak tahu awal mulanya bagaimana cara membangun kandang. Arah posisi kandang itu pada umumnya adalah timur ke barat, tapi saya membuat kandang dari selatan ke utara arahnya. Jadi itu sudah katanya orang peternakan melawan kodrat kandang gitu. Karena secara geografis, secara posisi arah matahari, kandang itu tidak boleh posisi kanan menutupi atau melawan arah posisi terbit dan terbenamnya matahari. Nah, dari situ saya mulai kandang sudah hampir setengah jadi, terpaksa kita bongkar. Nah, dari situ mulailah saya dari kesalahan yang sebenarnya kesalahan kecil, tapi itu adalah awal mula pemahaman saya di ayam. Kemudian alternatif apa, usaha apa lagi yang bisa saya lakukan, karena kalau ketika saya melanjutkan usaha ayam ayam kampung ini sudah tidak memungkinkan. Kemudian saya mencari referensi ulang di dunia ayam. Apakah saya ingin menjadi penjualnya atau tetap menjadi pembudidaya. Nah, dari banyak ketemu orang, melihat referensi, saya memilih kemudian berganti budidaya ayam layer, petelur konvensional, atau bisa dibilang ayam merah kalau banyakan orang tahu. Nah, dari peralihan dari semua ayam-ayam sisa ayam joper itu saya jual, ya ada juga cerita sedih di dalamnya. Pernah dibawa lari juga panenan berapa ribu ekor, juga banyak, juga pernah melalui itu. Kemudian sisa-sisa ayam yang ada itu saya jual, saya belikan bibit dan saya buatkan satu kandang, karena memang kandangnya berbeda dengan ayam pedaging. Saya buatkan untuk kapasitas 600 ekor pertama kali. Dari penjualan ayam kampung itu saya belikan bibit ayam petelur. Nah, sama sekali dimulai lagi saya tidak mengerti apa itu ayam petelur. Dari nol lagi saya coba. Alhamdulillah ketemu komunitas peternak ayam di Banyuwangi ini, komunitas peternak ayam petelur. Dari situ saya belajar bagaimana cara membuat kandang, terus perawatan, manajemen, sampai distribusi panen telur dari ayam 600 ekor itu. Dan kemudian dengan saya bersama satu anak kandang, dengan saya sebagai pelaku distributornya sendiri, setelah dipanen saya jual keliling ke toko-toko sekitar di sini, di Gintangan, di sekitar Blimbing Sari dan Bomo. Itu saya bawa telur itu sendiri, saya jajakan. Dari panen cuma hanya sekitar 20-25 kilo pada waktu itu. Itu juga namanya juga kandang awal, dan kita jual cuma hanya 20 kilo. Juga banyak banyak kendala, karena cuma satu peti, kan hitungannya satu peti 15 kilo dan sisanya tidak penuh untuk 15 kilo. Jadi satu peti sisa sekitar 5-7 kilo. Itu saya kelilingkan ke toko-toko sekitar. Dari situ mulai dikenal dan saya melihat prospek di budidaya ayam petelur ini cukup cerah, karena kita dapat cash flow setiap hari. Beda dengan ayam berdaging. Kita modalin ayam berdaging itu di awal sampai dia panen. Ketika panen itu berhasil, alhamdulillah. Dan ketika masa panen itu tidak berhasil, ya innalillah, gitu aja. Jadi kalau di petelur kita dapat setiap hari. Kita jual telur, kita beli pakan.
hasil penjualan telur kita bisa buat beli pakan, sisanya buat untuk operasional. Jadi gitu. Jadi dari 600 ekor itu alhamdulillah saya berkembang menjadi sekarang 10.000 ekor. Dan juga banyak perjalanan-perjalanan yang terjadi dari tahun 2016 sampai ke 2022 ini, tentunya pada waktu pandemi. Untuk di Anggun Lestari Farm ini saya perlakukan manajemen afkir itu di umur 20 bulan produksi. 20 bulan produksi berarti dengan umur ayam 26, berarti sekitar 2 tahun lebih untuk umur ayam, tapi 20 bulan produksi masa afkir. Jadi sudah 20 bulan produksi terhitung dari umur 24 minggu. Jadi dari 24 minggu dihitung sampai 20 bulan produksi. Mau masih bertelur atau tidak, saya harus keluarkan karena saya berlakukan sistem penyusutan dalam program manajemen keuangannya. Jadi saya harus punya planning kapan saya harus masuk ayam dan saya kapan harus keluarkan ayam untuk menjaga jumlah produksi yang stabil. Dan ketika kalau saya tidak melakukan sistem yang seperti itu, ditakutkan nanti ketika ayam saya afkir semua produksinya terganggu. Seharusnya biasanya 4 kintal menjadi 3 kintal. Tentunya market saya akan lari karena saya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan market. Jadi dengan program yang sudah saya tata, ada yang keluar pada bulan tertentu, ada yang masuk pada bulan tertentu. Seperti itu. Kemudian saran untuk bagi teman-teman yang ingin berusaha atau ingin memulai budidaya ayam petelur, ini harus diperhatikan dari manajemen keuangannya dulu. Karena dari budidaya ayam petelur, budidaya ayam, pertama ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur, itu modal yang terbesar untuk yang bisa dikeluarkan itu terbesar pada di budidaya ayam petelur. Karena bisa dilihat sendiri di dalam kandang ada kandang dan bibitnya sendiri juga sudah mahal. Nah, perlu dipertimbangkan untuk kesiapan mental di masa sekarang. Harus bisa tahu market yang akan disasar, kemudian modal. Tentunya yang saya sarankan, modal awal jangan pernah menggunakan pinjaman bank ataupun pinjaman dari pihak penyedia perbankan atau lain-lain lah, entah itu koperasi atau dan lain-lain. Karena apa? Usaha ini adalah usaha rintisan yang belum pernah teman-teman lakukan. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini fluktuasi yang sangat tinggi, bisa berubah, bisa mencapai 20% sampai 50% perubahan harga dalam setiap hari. Nah, kalau kita menggunakan modal tidak fresh, istilahnya modal yang harus kita kembalikan, kemungkinan besar nanti teman-teman akan kesulitan. Kemudian yang saya sarankan bagi mereka yang sudah siap dari finansial untuk membangun, jangan muluk-muluk. Awal usaha ayam petelur itu tidak perlu kandang yang bagus, kandang mewah, tapi yang penting lingkungan yang mendukung, kondisi geografis yang mendukung, kemudian sirkulasi lahan dan posisi letak-letak tanaman di sekitarnya yang harus sesuai. Kemudian yang saya sarankan bagi mereka yang ingin mengembangkan dan ingin mendapatkan hasil di dunia ayam petelur dan
jika ingin di budidaya sendiri atau tidak menggunakan anak kandang, saya sarankan minimal bermulai dari populasi 1000 ekor. Karena apa? Dari 1000 ekor, di bawah 1000 ekor itu dari segi finansial tidak bisa untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi yang masa-masa pandemi ini, di bawah 1000 ekor itu hanya mendapatkan mungkin laba bersih hanya sekitar 1 bulan di bawah 700.000 atau 500.000 bahkan. Tentunya sekarang kebutuhan semakin naik, semakin tinggi, dan biaya-biaya pakan juga harganya tidak fluktuatif tapi cenderung naik. Maka saya sarankan 1000 ekor itu adalah populasi yang pas untuk memulai di awal. Jadi tidak perlu memikirkan terlalu panjang masalah perhitungan keuangan. Yang penting bagaimana kita berani untuk memulainya aja. Saya dari 600 ekor, saya tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan banyak di dunia ayam karena saya bukan peternak. Saya adalah seorang pelaut. Yang saya tahu adalah jangkar dan ombak dan ikan, itu yang saya tahu. Berpindah ke peternak, saya tanpa ambil pusing banyak karena di awal saya hanya melihat orang bawa ayam dan seketika itu saya ingin berbudidaya ayam. Saya jalani dengan banyak juga rintangan, karena dengan rintangan dan kendala terbentuklah karakter kita di bidang yang kita geluti gitu. Jadi jangan pernah berpikir panjang ketika kita punya modal untuk memulai di dunia ayam petelur. Mulailah dengan hati-hati, dengan mentor ataupun teman-teman sekitar yang bisa membantu teman-teman untuk masalah budidaya. Untuk masalah keuangan, tentunya teman-teman pasti sudah mengerti proporsi masing-masing keuangan teman-teman. Jadi itu yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sampaikan di sini. Intinya jangan pernah takut untuk memulai hal baru, karena dengan tidak kita memulai, hanya cuma merandai-andai, tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena nasib bisa hanya ditentukan oleh kita dan keputusan ditentukan oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Aclak TV.